Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy Suryo ngamuk dikatain ahli telematika bodoh. Wah, salah bener itu yang bilang Roy Suryo ini bodoh. Salah bener. Yang ada nih ahli telematika trader dan gampang dibodohi. Karena apa? Karena syahwat nafsunya ingin menghancurkan Pak Jokowi. Contohnya apa? Salah satunya kasus yang kemarin, yaitu masalah watermark yang dipresentasikan oleh Rismon di Rakyat Bersuara. Dan hal itu dianalisa oleh Topi Merah. Kita manggilnya Topi Miring aja lah, biar keren, biar tenar tuh nama. Topi Miring. Dia mengatakan bahwasannya ada teks yang berbeda lah, gampangnya begitu, di watermark tersebut ya. Dan ternyata sudah diklarifikasi oleh Roni Teguh bahwasannya adalah itu sebuah sistem keamanan ijazah biar kagak gampang dipalsuin. Tapi sebelum ada klarifikasi itu kan udah digembor-gemborin nih sama Roy Suryo, bahasa inteleknya udah diglorifikasi sama Roy Suryo dan juga kawan-kawan nih. Kalau ijazah yang ditampilkan Rismon itu diedit watermarknya. Begitu ceritanya. Ya itulah ya orang yang gue bilang trader dan gampang dibohongi, karena dia udah sebel, udah benci sama yang namanya Pak Jokowi. Ketika dia mendengarkan sesuatu hal yang menurutnya bisa menyerang orang yang dibenci tersebut, dia bisa gunain tuh, walaupun kebenarannya itu sebenarnya masih dipertanyakan, tapi buat dia itu adalah sebuah kebenaran. Gak tahu nih ternyata emang itu sistem keamanan ijazah. Di watermark ya, dan itu udah diklarifikasi, udah dijelaskan sama Roni Teguh. Ya begitulah Roy ya. Ini juga ada alasannya sebenarnya Roy Suryo ngamuk ketika dikatakan ahli telematika bodoh. Coba aja nih lo denger deh, kita rame-rame. Sebuah komputer, sebuah AI ya, yang kemudian itu tadinya mau diluncurkan pada Dies Natalis UGM kemarin ya, ke-76. Namanya Lisa. Integrated System Advance ya gitu, Intelligent System Assistant. Ternyata Lisanya ditanya, padahal Lisa itu isinya adalah sudah semua data akademik Lisa dari itu masih keluarga nggak masuk sama Om Roy? gitu. Ini bodoh banget sih. Ya. Nah tuh dia duluan nih yang ngatain orang bodoh. Tapi sesudahnya lo lihat ya, Keluarga nggak masuk sama Om Roy? gitu. Ini bodoh banget sih. Tahu yang Lisa bodoh itu goblok kau. Lisa itu komputer gimana sih? Kau bodoh sekali. Ya ini nih ngomongannya jelek banget. Kau bodoh kau. Ini. Sudah bang. Jadi ngomongannya jelek katanya. Jadi yang pertama lo ngatain orang bodoh ya, giliran dikatain bodoh, goblok, dia ngamuk, nggak terima. Ya itulah ya salah satu ciri Roy Suryo ya, selain trader. Aduh, itulah ya. Makanya nih kita kudu hati-hati dan harus diakui emang kalau Roy ini kalau berdebat di panggung itu dia jago ngeles, jago ngatain orang. Dan ini lo tahu nih ya, kita kan pernah terkenal lah tuh termul gara-gara apa ya, gara-gara Roy ini dan kawan-kawannya tuh pendukung Pak Jokowi yang membela Jokowi. Sebenarnya kita defense aja ya, menjelaskan kebenaran sebuah ijazahnya Pak Jokowi, tapi menurut mereka kita dibilang termul lah bahasanya, artinya pendukung Pak Jokowi dikatain termul lah ya. Tapi ini gue baru tahu nih ada termul baru. Termul baru. Gara-garanya Pak JK juga sih. Teriak-teriak kasih tahu sama termul. Ternyata orang dekatnya itu juga termul. Aduh, nih coba lo denger deh. Ya karena saya, karena saya bang. Maksudku, pilihan kata ini disampaikan Pak JK
ke depan publik, ditonton jutaan bahkan puluhan juta Kalau orang. saya ikuti pembicaraan tadi, justru beruntung sekali karena Pak JK menyebut kata termul, bukan bara misalnya, bukan projo langsung yang disebutkan. Ya, berarti semuanya lah. Artinya tidak merujuk kepada satu entitas tertentu, tetapi lebih Entitas yang menyeluruh. lebih besar, Bang. Ya, untuk diyakinkan bahwa posisi saya di sini. Kalau bicara termul, saya pun termul. Iya, Pak. Ya, ternak Pak. Muhammad Yusuf Kalla. Bukan termul. Nah tuh si Valdo udah iya aja dulu. Ternyata singkatannya beda. Ternak Muhammad Yusuf Kalla. Bukan ternak Mulyono ataupun termuliakan. Itulah ya. Jadi sekarang tuh termul berarti ada 3 nih ya. Nah, kalau golongan Roy Suryo nyebutnya termul itu ternak Mulyono. Sebagai pembelaan pendukungnya Pak Jokowi itu bilangnya termuliakan. Nah ini baru lagi ternak Muhammad Yusuf Kalla. Berarti termul juga ya. Aduh, ada 3 tuh. Coba lo bayangin sekarang nambah jadi termul. Aduh, emang nih kalau kita nih di Republik ini kalau kata-kataan tuh sebagai identitas ya, musuh dan kawan itu ya begitulah ya. Dari kemarin juga ada tuh namanya cebong atau kampret atau hal lainnya. Tapi menurut gue sih gue masih berpegang prinsip ya, kalau bahwasannya tuh ya nggak pantas lah ya kita dipanggil termul, kampret ataupun cebong. Manusia nggak bisa lah, nggak boleh disama-samakan dengan binatang karena itu lebih rendah. Dan kalau kata Ustadz sih itu dilarang sama agama. Kayak bener gue ya. Dan lu tahu nggak nih, seseorang yang sombong tuh kelihatan ya, kelihatan. Kenapa? Karena setiap kali bicara tuh apa-apa saya. Nah, seperti yang dicontohkan Pak Yusuf Kalla, bisa dibilang itu masuk dalam kategori kesombongan, entah keceplosan atau karena emosi lalu kebablasan. Pak Yusuf Kalla sampai ya bahasanya mengungkit lah ya jasanya kepada Pak Jokowi. Apa benar begitu yang nyebut saya itu sebagai sifat kesombongan atau angkuh lah bahasanya? Ini kita denger aja nih. Ustadz Abdul Somad berikan penjelasan tentang orang yang suka ngomong saya itu ada. 4. Bagaimana penjelasan Ustadz Abdul Somad ini? Sebelum melanjutkan, tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Kasih tahu Makan, semua jangan itu lupa. termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kalau bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Tuh ada 4 kategorinya tuh. Yang pertama setan, Fir'aun, Korun. Yang terakhir ya saya itu. Ya, Bapak. Artinya tuh jelek-jelek semua tuh. Sombongnya minta ampun tuh. 3 itu kan. Setan ya kan. Terus Fir'aun, Korun. Ya itulah ya. Kalau kita udah merasa dirinya paling berjasa kepada orang lain, itu ya bisa dibilang begitu. Kan salah satu sifat setan ya. Katanya sih sombong. Karena hal tersebutlah setan itu dibuang dari surga. Gitu. Nah, ini ada yang kocak lagi nih dari Bang Mongol ya. Katanya sih Pak Jokowi karena kerendahan hatinya itu umurnya bakal panjang. Apa iya begitu? Nah, kita denger aja nih, coba nih. Saya sangat yakin dengan 1000% bahwa Pak Jokowi pasti akan umur panjang. Anda tahu kenapa? Benar itu. Karena Kenapa? beliau rendah hati. Saya udah 2 kali foto sama Bapak. Itu bro, kebanggaan saya anak yatim piatu. Gak punya orang tua dari usia 4 tahun. Bisa ketemu presiden makan di istana lagi. Pingin nyolong sendok, Pak. Soalnya sendoknya keren banget. Stainless steel terbaik, lumayan buat cincin bro. Kenapa bisa umur panjang?
Beliau Nah, rendah hati. kenapa Ini itu? yang paling terakhir. Orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong. Ajaran agama Kristen dan Islam sepakat Nabi itu benci orang sombong. Orang Betul. sombong tuh cepat matinya. Kenapa? Cepet Jalannya matinya. petenteng-petenteng. Ya kan? Apa lu lihat-lihat? Nah itu Pak, kalau malaikat maut nunjukin muka, habis dia. Habis. Tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana, jalannya nunduk Pak. Iya, Seperti iya, Pak iya. Jokowi, permisi, ya kan? Ya, sederhana. Kenapa orang yang rendah hati meninggalnya lama? Karena malaikat maut nunggunya di depan. Otomatis kalau kita nunduk kelihatan sepatunya. Dia kan lagi jangan, oh ya Allah dia kan kita putar-putar umur panjang Pak. Iya kan? Iya dong. Tuh, lo lihat tuh. Iya kan, orang rendah hati tuh katanya meninggalnya lama. Justru orang sombong cepet-cepet, itu kata Mongol. Alasannya tadi udah dijelasin sama Mongol, ya kan? Karena malaikat itu nunggunya di depan. Kalau orang rendah hati, kalau jalan nunduk, ya kan, ngelihat kakinya dibalik lagi kayak jadi. Ya begitulah ya. Dan ini ada bagaimana sebenarnya sih jasanya seorang Pak Jokowi kan, kerjanya pada saat menjadi presiden. Dan banyak sih orang yang merasakan ya apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu sangat bermanfaat. Salah satu bukti ya gampangnya kalau kita lihat tuh di kediamannya rumah Pak Jokowi itu masih banyak banget orang yang datang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Karena apa? Ya karena ingin mengucapkan terima kasih dan lain-lainnya, dan juga ingin berfoto bersalaman atau melihat wajah seorang pemimpinnya yang dianggap itu ya sangat berjasa lah, bermanfaat untuk masyarakatnya. Dan salah satunya ini bagaimana Pak Jokowi merenovasi Masjid Istiqlal ya, setelah 44 tahun nggak ada perbaikan. Kita dengar aja apa kata imam masjidnya. Kalau lu pada kagak percaya, bukan gue yang ngomong atau orang lain ngomong, ini langsung saksi hidup yang ngomong. Saya ingin cerita sedikit lebih awal ya, bahwa dulu Istiqlal sangat kumuh, sangat kumuh. Bapak Ibu nggak bisa lewat kalau hari Jumat di sini, penuh dengan tenda-tenda pedagang-pedagang bercampur dengan parkir. Masya Allah, ini gudang dulu kan, gudang tutup mulut nih. Jadi begitu saya diminta sebagai imam besar oleh Pak Presiden Jokowi dengan ada mandat perpres dan kepresnya, merangkap saya di sini sebagai ketua badannya, ketua badan pengelola Masjid Istiqlal, jadi lembaga atau badan negara juga. Tapi imam besarnya itu nggak ada batasnya. Saya tanya Pak Presiden, kok nggak ada? Masa jabatan saya sebagai imam besar? Oh ya, imam besar itu kan sampai wafat gitu, seperti paus. Nah begitu dapat kepercayaan, maka yang paling pertama kita akan perbaiki adalah masjid. Harus dihentikan Istiqlal menjadi masjid yang paling kumuh nih. Tutup hidung kita Pak, sungai kalinya ini kalau musim-musim kemarau bau sekali. Saya dekati dengan Presiden Pak Jokowi waktu itu, Pak, Istiqlal kapan Pak? Ini kan kumuh seperti ini. Saya diajak lah ke belakang itu ya. Tega-teganya ada yang jatuh, ini bahaya loh Pak. Ini sudah 44 tahun belum pernah tersentuh renovasi. Turun Pak ini. Udah, belum sampai 15 menit keluar dari istana. Ada lihat dari sini masuk ke istana, tiba-tiba ada Pak telepon dari Pak Menteri PUPR yang dulu Pak Basuki kala itu. Pak Basuki. Pak Imam, siapa ini Pak? Saya Menteri ke PUPR. Saya mau datang ke Istiqlal Pak, menghadap Bapak. Oh enggak Pak, saya rakyat Pak, saya menghadap ke Bapak, Bapak Menteri. Enggak, saya diperintah Presiden untuk menghadap Pak Imam Besar. Datanglah Pak, lengkap 5 eselon 1-nya tambah sekjen. Keliling. Apa yang mau diperbaiki Pak?
saya diminta Presiden untuk merenovasi Istiqlal. Terus yang mau direnovasi apanya Bapak? Kata Presiden, ikuti petunjuknya imam besar. Dush, Jadi- nyerahin langsung. Wah ini kabelnya harus diganti total ini. Kabel-kabel tua dan ini bisa kebakaran. Ini semua banyak ini biayanya Pak. Terus apa yang mau direnovasi Pak? Saya nggak tahu ini apakah pintar atau cerdik ya. Pak, yang prioritas pertama itu Pak, saya pingin basement. Saya cuma diminta untuk renovasi masjid, bukan bikin basement. Pak, lebih prioritas untuk basement. Karena kalau hari Jumat, apalagi kalau hari Idul Fitri, macet total jalanan di sini kalau Jumat kan Pak. Karena tempat parkir. Betul. Terpaksa jalan lingkar ini kan ring 1 ini. Jadi saya minta udah digambar. Nggak cukup satu lantai Pak, saya pingin dua lantai. Kan kalau basement juga nggak bisa di tahap berikutnya lantai 2 enggak. Jadi langsung aja 2 lantai Pak. Jadi ada 2 level ke bawah tanah itu. Tadinya di depan sini Pak, di samping sungai ada basement di situ. Tapi kalau di sini basementnya hanya bisa dipakai masjid. Tapi kalau di sebelah sana itu bisa dipakai juga oleh katedral. Itu Kalau terowongan ya. katedral yang pakai, Istiqlal yang pakai, berarti produktivitasnya basement itu kan lebih banyak, ya kan? 1 kali mobil masuk, uangnya katedral kan lebih banyak daripada uang Istiqlal. Terus gimana dong nanti orang-orang katedral itu? Kan maaf nih, kalau tamu-tamu katedral ada perkawinan, kadang-kadang kan pakai rok mini, tentu harus masuk ke Istiqlal. Nah, utarakan lah, kalau begitu kita bikin terowongan. Jadi masuk ke dalam, keluarnya nanti masuk ke terowongan, lewat pas masuk di pintu katedral. Jadi tidak kelihatan pemandangannya di sekitar masjid. Jadi kita sudah punya perencanaan seperti itu, alhamdulillah. Waktu Luar itu biasa. Pak Basuki, kalau ini renovasi total Pak, ini harus ditutup selama, bisa nggak ditutup Istiqlal tanpa dikunjungi selama 1 tahun? Bisa Pak, saya tanggung jawab. Ini demi untuk kemaslahatannya Istiqlal. Belum sampai kita umumkan mau ditutup, COVID dan tidak boleh masuk ke masjid kan perumahan publik, dipagar. 1 tahun berikutnya sudah selesai, karena 24 jam dibuka Masjid Istiqlal. Orang pada kaget loh, ini kayaknya bukan Istiqlal yang kita kunjungi, udah atas bawahnya mulus kayak gini. Nah tuh, bagaimana Pak Jokowi, ya kan, kerja-kerjanya terasa sama imam masjid. Ya itulah kebijakan orang baik ya. Ya segala sesuatu hal mengenai untuk kepentingan masyarakat, ya udah dijalanin lah ya. Selama itu tidak merugikan orang lain, bukan tidak merugikan orang lain ya, artinya ya bermanfaat lah ya. Dan itulah ya kenapa gue bilang yang menurut gue aneh kalau ada orang yang masih bilang itu Pak Jokowi jahat, kayak Om Roy itu. Apalagi tambah reply itu. Ya begitulah. Nah ini jadi bukti ya bahwasannya bagaimana kerja-kerja Pak Jokowi. Mungkin inilah biasa lah ya kalau dilihat orang, tapi sangat bermanfaat. Masjid utama di Republik Indonesia loh. Itu 44 tahun nggak direnovasi, lo bayangin tuh. Canggihnya juga itu sampai dibikin terowongan dan akhirnya jadi terlaksana. Nah itulah ya gua bilangnya. Dan salah satunya ini kerjanya Pak Jokowi ya, bisa dilihat kok ya. Makanya itu Pak Jokowi sampai saat ini itu masih dicintai masyarakatnya. Yang tadi gue bilang pertama, yang dirasain masyarakat tuh ya banyak lah kalau di bidang-bidang infrastruktur, apalagi di era BBM 1 harga tuh, terus apa lagi tuh ya banyak deh lah, ribet panjang kalau diceritain. Aduh ya, yang benci sama Pak Jokowi sampai sekarang kan hanya segelintir orang aja ya, apalagi itu yang ngungkit-ngungkit masalah ijazah. Aduh ya, semoga sehat deh Pak Jokowi ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.